Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk terus belajar dan berbagi kebaikan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Halo sahabat cerita dan makna hidup, apa kabar? Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penuh semangat untuk terus memperbaiki diri. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah hikmah, yang insya Allah akan membuka hati dan menambah kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengeksplor video lainnya di channel ini. Ada banyak cerita inspiratif, berbagi pengetahuan yang bisa menguatkan iman, memberikan motivasi untuk wawasan dan pandangan hidup, dan tentunya memperkaya makna hidup kita semua. Siapkan hati dan pikiran, mari kita mulai kisah perjalanan penuh hikmah ini. Tetap bersama kami di channel Cerita dan Makna Hidup. Episode 20, Kisah Wali Mastur, wali Allah yang ditutupi dari norma sosial. Dikisahkan di suatu desa, ada seorang lelaki yang bernama Fulan, yang dianggap berkelakuan gila oleh sekitarnya. Entah dari mana asalnya, tak satu pun dari penduduk desa itu mengetahuinya. Tiba-tiba saja hadir di sana. Kegilaannya biasa datang pada malam hari. Fulan akan bersyair dalam kegilaannya. Pada siang hari, terkadang ia berlari berkeliling pasar atau ikut bermain dengan anak-anak. Para penduduk sudah biasa melihat tingkah lakunya. Mereka tidak khawatir pada anak mereka, karena si Fulan tidak pernah menyakiti orang lain. Terlebih lagi ia sangat sayang pada anak kecil. Ada saja orang yang kasihan dan membawakan makanan untuknya buat berbuka puasa. Setahu mereka, Fulan tidak pernah terlihat berbuka siang hari. Tiada putus puasanya. Yang lebih mengherankan lagi, Fulan tidak mau tidur di sembarang tempat. Ia lebih suka tidur di emper satu-satunya masjid di desa itu. Ia selalu tidur pada pagi hingga petang dan berjaga pada malam hari. Suatu malam, kala kegilaannya datang, Fulan pun bersyair. Wahai kekasih, padamu aku memuji, padamu aku berbakti, engkaulah yang aku cintai. Wahai kekasih, jangan kau tinggalkan aku, jangan kau benci aku, jangan kau cemburui aku, karena cintaku hanya untukmu. Setelah bersyair berulang-ulang memuji kekasihnya, ia pun mengakhiri syairnya dengan menangis. Siang itu singgahlah seorang musafir di masjid. Setelah sholat duhur ia keluar dan mendekati Fulan yang sedang tidur. Ia mencoba membangunkannya, tetapi Fulan tetap saja nyenyak dalam tidurnya. Wahai orang yang sedang tidur, tidakkah engkau ingin melaksanakan sholat duhur? Janganlah engkau lewatkan waktu sholatmu dengan tidur panjangmu, kata musafir itu sambil terus membangunkan Fulan. Apa pedulimu denganku? Aku sedang bermimpi bersama kekasihku, tetapi engkau telah mengusik keasyikanku dengan sang kekasih. Tidakkah engkau ingin melaksanakan sholat untuk menyembah Tuhanmu? Tanyanya. Tuhan, Tuhan yang mana? Aku tidak menyembah Tuhan. Tiada sedikit pun kusimpan kata Tuhan dalam hatiku. Tiada Tuhan, jawabnya. Masya Allah, mengapa kau berkata seperti itu? Tanyanya lagi pada Fulan. Aku hanya memuja sang kekasih dan tiada tempat untuk Tuhan di hatiku, tekannya dalam jawaban. Apakah agamamu, wahai orang yang tidak bertuhan? Tanya sang musafir sedikit geram karena tidak percayanya sang musafir akan perkataan si Fulan. Aku tidak beragama, aku hanya bercinta kasih. Lalu apa agamamu? Kata Fulan balik bertanya. Tidakkah engkau lihat aku berada dalam masjid? Tentunya aku adalah seorang muslim, jelas musafir masih dalam kebingungan.
Bila engkau Muslim, aku ingin bertanya, di manakah Tuhanmu berada, wahai orang yang banyak tanya? Pertanyaan si fulan ini membuat si musafir tak dapat berkata-kata. Ia diam bagai seorang bisu, lalu pergi meninggalkan fulan. Bah, engkau mengganggu tidurku saja, menyuruhku sholat tetapi engkau sendiri tidak tahu di mana Tuhanmu berada, kata fulan sambil melanjutkan tidur siangnya. Sambil bersyair, wahai kekasih, tidak kuat aku menahan kerinduan ini. Tiada sabar aku untuk berjumpa denganmu. Tiada kuasa aku untuk menggapaimu. Wahai kekasih, wahai pujaan hati, kegilaanku akan dirimu semakin menjadi. Wahai kekasih, wahai dambaan hati, aku sebut selalu namamu dan kupatri dalam hati. Musafir yang tadi siang membangunkannya, rupanya sedang mengamati dari kejauhan segala apa yang telah diperbuat fulan. Tidak percaya pada fulan yang syair-syairnya berisikan kalimat-kalimat cinta yang indah. Tidak percaya bahwa fulan adalah seorang yang gila. Karena rasa penasaran pada apa yang telah fulan perbuat tadi siang padanya, ia pun berjalan mendekati fulan dan memberi salam. Assalamualaikum, wahai fulan. Fulan menoleh dan membalas salamnya, Waalaikumsalam. Sedang apakah engkau di sini seorang diri? Tanya musafir. Aku sedang memuji kekasihku, jawabnya. Apakah keperluanmu malam begini berada di sini? Aku sedang memperhatikanmu dari kejauhan, jelasnya. Tidak adakah pekerjaan yang bermanfaat bagimu selain memperhatikanku dalam bersyair? Tanya si fulan lagi. Aku hanya berpikir tentang isi dari syair indah yang engkau dendangkan wahai fulan, jawabnya. Mengapa engkau tidak sholat menyembah Tuhanmu? Tanya fulan sambil berdiri. Aku penasaran akan kata-katamu tadi siang yang membuat aku berpikir panjang dengan segala yang kau ucapkan. Maukah engkau memberiku penjelasan di mana Tuhan itu berada? Mohon musafir itu pada fulan. Selama ini engkau menyembahnya, tetapi engkau sama sekali tidak tahu di mana ia berada. Sungguh sia-sia segala apa yang engkau kerjakan itu, wahai musafir, jelasnya. Tuhan itu banyak, dan jangan sekali-kali lagi engkau berkata menyembah Tuhan karena engkau akan berada dalam kesesatan. Engkau pasti bertanya mengapa aku tidak bertuhan dan mengapa tidak beragama, bukan? Musafir itu menganggukkan kepala. Aku tidak menyembah Tuhan tetapi aku menyembah Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa aku mengatakan tidak beragama? Karena Allah tidak lagi memberatkannya padaku. Karena aku telah menjadi kekasihnya. Apapun yang dia pilihkan padaku, itulah yang terbaik buatku walau neraka yang diinginkannya untukku. Aku bersedia masuk ke dalamnya dengan cinta kasihnya. Untuk apa aku memilih sorga bila tidak bisa menjadi kekasihnya dan tidak bisa berjumpa serta melihat keindahan wajahnya yang maha indah itu. Aku ikhlas menerima kegilaanku karena ingin selalu bercinta dengannya. Inilah kehendak yang dia inginkan buat kebaikanku. Inilah kesucian cinta yang dia inginkan dariku, katanya menjelaskan pada musafir itu. Astagfirullah, Maha Suci Engkau, ya Allah, dari segala prasangka buruk hamba-Mu, mohonnya pada Allah setelah mendengarkan penjelasan dari fulan. Tapi mengapa sewaktu aku menyuruhmu sholat tadi siang engkau menolak? Lanjutnya, apakah setiap perbuatan selalu harus aku pamerkan kepada semua manusia? Apakah engkau mengetahui kapan aku sholat tadi siang? Fulan balik bertanya. Tidak. Jawab musafir, sesungguhnya amal yang baik adalah bila tangan kanan bersedekah tidak diketahui oleh tangan kirinya. Janganlah engkau pamerkan segala amal yang engkau lakukan, karena itu semua akan menjauhkanmu dari Allah. Engkau akan memakan puji-pujian orang lalu engkau akan menjadi ria karenanya. Bukankah tidak jauh dari desa ini ada sebuah hutan? Aku pergi ke sana untuk melaksanakan sholat dan meninggalkan tubuhku tetap terbaring dalam nyenyaknya tidur. Agar orang melihat apa yang aku perbuat.
Dan tetap seperti itu pandangan mereka, si Fulan menjelaskan. Lalu dengan apakah caranya engkau sholat bila tubuhmu engkau biarkan terbaring dalam nyenyaknya tidur di depan masjid ini? Rasa ingin tahu musafir itu semakin menjadi. Aku memakai tubuh kekasihku, yang maha dohir dan maha batin, jawab si Fulan dan lanjutnya lagi. Besok siang, setelah sholat duhur lihatlah tubuhku yang berbaring nyenyak di depan masjid. Jangan sekali-kali engkau ganggu tidurku. Lalu pergilah engkau ke hutan sana. Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu. Musafir itu menyetujui permintaan Fulan. Setelah memberi salam, ia pun pergi meninggalkan Fulan yang mulai bersyair lagi. Keesokan harinya, setelah selesai sholat duhur, musafir itu memperhatikan Fulan yang sedang nyenyak dalam tidurnya. Dan ia pun bergegas pergi menuju hutan yang dimaksud. Ia mencari-cari di mana Fulan berada. Musafir itu sempat terkejut ketika mendapati Fulan sedang melaksanakan sholat duhur di bawah teduhnya sebuah pohon tinggi. Ia menunggu hingga selesainya Fulan melaksanakan sholat. Setelah salam dan berdoa, Fulan mendekati musafir yang sejak tadi dalam kebingungan. Wahai Fulan, aku tidak mengerti apa yang sedang engkau lakukan. Aku dapati tubuhmu terbaring dalam tidur yang nyenyak di depan masjid. Dan aku di sini mendapati pula engkau yang bertubuh melaksanakan sholat. Padahal engkau katakan semalam bahwa engkau pergi ke sini dengan memakai tubuh kekasihmu, jelasnya masih belum sadar dari kebingungannya. Wahai anak muda, apakah engkau ragu akan kekuasaan Allah? Tanya Fulan. Musafir itu menggelengkan kepala. Allah berkuasa pada semua orang pilihannya. Tiada mustahil segala apa yang Dia perbuat. Mata yang engkau punyai itu adalah mata kasar. Bila engkau mempunyai mata halus niscaya engkau tiada mendapati aku di sana. Itu hanyalah bayanganku saja, dan tubuh asliku yang sebenarnya ada di sini, berada di hadapanmu. Mengapa pula aku katakan aku memakai tubuh kekasihku? Karena bila engkau melihat pada awal kejadian, bahwa sebenarnya tubuh ini hanya menghijab, mendindingi kenyataan sebenarnya. Dinding itu akan hilang bila engkau telah menyerahkan segalanya pada Allah. Bila engkau tiada melihat dinding itu, maka engkau telah memakai pakaian sebenarnya, yaitu pakaian ruh. Tetapi aku tidak bisa menjelaskannya padamu tentang segala sesuatu mengenai ruh, karena ruh itu adalah urusan Allah. Mereka yang tidak mengerti akan menghalalkan darahku, jelasnya. Aku sedikit paham apa-apa yang telah engkau jelaskan. Wahai Fulan, kata musafir itu. Sekarang lihatlah apa yang ada di balik jubahku ini, kata Fulan sambil memperlihatkan sesuatu di balik jubahnya. Cahaya terang memancar dari dadanya dan menyilaukan mata musafir itu. Karena terkejut dan takjubnya akan terangnya cahaya itu, ia pun pingsan. Tak berapa lama, ia sadar dari pingsan dan tidak mendapati lagi Fulan di sana. Ia pun berlari untuk menemui Fulan yang sedang terbaring nyenyak di depan masjid. Sesampainya di sana, ia membuka selimut yang menutupi tubuh si Fulan. Betapa terkejutnya lagi ia karena di balik selimut itu hanya didapati tumpukan-tumpukan batu. Masya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah, panjatnya dalam keheranan. Ya Allah, siapakah Fulan ini sebenarnya? Siapakah orang yang misterius ini? Siapakah seorang penyair gila ini? Tanyanya dalam hati. Ia pun pergi dengan membawa bermacam kebingungan dan selalu memohon petunjuk pada Allah siapa sebenarnya orang gila yang ia temui itu. Sahabat sekalian, dari kisah ini kita belajar tentang makna mendalam di balik kebiasaan yang tampak aneh bagi manusia. Betapa sering kita terburu-buru menghakimi tanpa memahami. Allah menutupi wali-walinya dengan cara yang hanya Dia yang maha mengetahui. Ini mengajarkan kita untuk tidak melihat seseorang hanya dari luarnya saja. Jangan cepat menilai dari penampilan. Karena ada kemungkinan mereka memiliki kedekatan dengan Allah yang tak terjangkau oleh pandangan kita.
Sebagaimana Allah sampaikan firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, serta janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Ayat ini menekankan larangan untuk berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan menghakimi mereka tanpa dasar. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk menjaga prasangka baik, memperbaiki diri, dan bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 18, Allah mengisyaratkan pentingnya muhasabah, menghitung dan mengevaluasi diri, sebelum Allah melakukan hisab di akhirat. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menganjurkan setiap orang untuk melakukan introspeksi atas amal-amalnya, baik yang telah dilakukan maupun yang sedang dikerjakan. Ini adalah prinsip muhasabah agar kita memperbaiki diri sebelum tiba hari penghisaban oleh Allah di akhirat. Hikmah lainnya, keikhlasan dalam beribadah tidak membutuhkan pengakuan dari manusia. Amal yang tersembunyi justru lebih dekat kepada Allah, karena terhindar dari riya. Dan pada akhirnya, segala kekuasaan Allah adalah mutlak. Jangan pernah meragukan kemampuan Allah untuk menzahirkan atau menyembunyikan hambanya sesuai kehendaknya. Kisah wali seperti ini seringkali bertindak di luar norma sosial karena mereka sangat terfokus pada hubungan spiritual dengan Allah, sehingga terlihat terlepas dari urusan duniawi. Namun, perilaku mereka sering mengandung hikmah mendalam jika dipahami dengan hati yang jernih. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi wali, pemimpin, penjaga, atau panutan dalam peran masing-masing, khususnya dalam keluarga. Konsep ini sangat sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab individu untuk menjadi teladan kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungan. Bukan dalam makna ingin disebut wali, tapi terlebih ke dalam sikap dan amal baiknya yang menjadi motivasi untuk berbuat baik. Setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab sesuai peran masing-masing. Ayah sebagai kepala keluarga, memastikan nafkah, pendidikan, dan keteladanan moral. Ibu sebagai pendidik utama anak-anak dan penjaga keharmonisan keluarga. Anak sebagai penerus nilai-nilai kebaikan, menjaga akhlak, dan menghormati orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Sahabat, sebagai akhir cerita ini, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa salim. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang rendah hati dan bijaksana. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada saudara kami, dan hiasilah hati kami dengan kecintaan kepadamu yang murni. Bimbinglah kami untuk selalu menjaga keikhlasan dalam setiap amal kami. Ampuni dosa-dosa kami, dan pertemukan kami dengan wali-walimu sekarang, dan nanti di akhirat kelak. Amin. Sahabat channel Cerita dan Makna Hidup, jangan lupa untuk memberikan like, berbagi cerita penuh hikmah ini,
dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.